Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Arianto Pedok, pada kesempatan pagi hari ini kita mau mengedukasi di mana cara untuk mendapatkan buluh perindu yang memang menjadi salah satu keunikan yang sangat digemari oleh para pujangga. Oh iya, oleh para pujangga, bahkan oleh mak-mak. Ya, jadi buluh perindu itu memang mempunyai daya karismatik tersendiri ya teman-teman, dimana buluh perindu itu cukup menarik. Nah, ini salah satu kemarin waktu saya bolang di daerah Jetis yang memang kita akan mengedukasinya. Kemarin sempat kita ini ya teman-teman, namanya pembuktian ya, dimana bambu tumbuh di dalam bambu nih. Nah, kali ini nanti kita akan lubangi lagi yang sini ya teman-teman, kalak kaku batah kita nih. Jadi ini kita akan lubangi lagi untuk mengecek bulu perindunya teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini nanti ada bulu perindunya ya. Dan mohon maaf teman-teman, ada beberapa pembolangan saya yang kemarin mungkin teman-teman kaget ya, karena pembolangan saya kemarin sempat mati ya, dikarenakan memang ada beberapa yang menarik di dalam proses pembolangan saya kemarin sore ya, yang sempat saya membawa nama Mustika yang Semar Mesem ya. Tak DM gak bisa, iya kah? Jangan DM Kang, ke ini aja Kang nih, ke Wawa Kang, di profil Wawa saya ini. Di sini klik, di klik sini, ini ada Wawa. Jadi kalau DM memang terkadang saya juga jarang membuka DM ya. Jarang sekali, ada beberapa DM yang mungkin bila mana belum terbalas, saya mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Nah, kemarin sore saya bolang, hasilnya ini nih teman-teman. Bentar. Nah, ini kemarin yang saya dapatkan ya, dimana salah satu keunikan jenis tongkat ya, yang ini nih, tapi jenisnya bambunya ini nih, keunikannya di sini nih, bambu alis ruas, petuk alis ya di sini nih. Ini saya buat tongkat ya teman-teman. Ini belum, ini semain sore ya, karena kemarin sore itu saya sebetulnya hanya sebatas untuk mengecek, dimana salah satu dulu pernah saya dapat pusaka alam jenis batu ya teman-teman nih, di sini nih. Ini yang ini nih, yang kemarin sore nih. Nah, ini loh jenis batu yang saya dapatkan kemarin sore ini teman-teman ya. Batu ini ya, ini mengandung unsur energi magnet. Kalau dibilang itu apa namanya ya, batunya ya jenis kayak giok kayak gitu loh. Nah, di sini ada yang menarik, terbentuk gambar Eyang Semar ya. Nah, ini yang menjadi menarik teman-teman ya, sesuatu keunikan yang dulu pernah saya dapatkan. Saya hadir lagi ke wilayah tersebut teman-teman ya. Nah, ini jenisnya ya. Jadi ini yang saya dapatkan ya. Ya, namanya juga koleksi-koleksi keunikan-keunikan yang ada di alam ya teman-teman. Kalak kaku ya Kang, kalak kaku bener ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona 20. Terima kasih. Ya, ini bentuk keunikan dari alam. Batunya seperti inilah teman-teman. Ya, jenis batunya yang saya temukan ya. Jadi keunikannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Petuk, kenal Pak Pur gak Kang? Kenal saya Pak Pur. Ada Pak Purnomo, ada juga Pak Pur Gus Samsudin, ada juga Pak Pur Sanparidi Powel, ada juga Pak Pur tukang baso, ada juga Pak Pur tukang rongsok. Yang saya kenal banyak nama-nama Pak Pur ya. Izin follow Kang, biar berteman kita. J Kang Masku, Kang Zona 2005.
misteri. Wih, keren ini saudaraku. Zona 20 ya. Kalah kaku bener ini zonanya ya. Bah, bambu untuk pejabat sepil. Wih. Bambu untuk pejabat, kalangan pejabat tinggi ya. Jadi kalau untuk bambu-bambu ageman para pejabat tinggi itu dipakai bambu jenis junjung derajat. Terus bambu pamengkang jagat itu jenisnya. Ageman-ageman bambu untuk para pejabat ini nih. Kalau mau yang super ya, mau yang betul-betul bisa dimengerti ya. Misalkan jenisnya ini nih, jenis bambu pamengkang jagat. Kalau ageman-ageman seperti ini ya boleh juga sih sebetulnya kalau mau difungsikan ageman. Ini kan natural dari alam teman-teman, jenis batu ya yang memang terbentuk suatu karya seni lah, namanya juga karya seni ya. Bentuk lukisan ini mungkin kalau saya perhatikan lukisan yang terbentuk oleh seseorang yang membuat keunikan tersendiri ini jenisnya. Jadi semarnya ini, sosok semar ini sosok jenisnya kayak macan ya, macan, jenis macan dan juga jenis singa, ada dua macam ya. Nah ini, terus ada sosok seperti King Kong. Jadi bentuknya ini merupai eyang semar, tapi watak perwujudannya ini seperti singa teman-teman tuh ya, bentuknya seperti singa. Ya, jadi menarik ya, keunikannya menarik ya. Jadi seperti itu nih, ini suatu keunikannya yang menarik. Nah ini jenis batunya seperti ini teman-teman nih, batu yangnya. Ini punya kandungan energi magnet cukup sejuk. Jadi semacam ada jenis kayak giok lah, kayak gitu teman-teman ya. Ya, berapa Mbak mahar bambu untuk pejabat? Kalau jenis bambu pamengkang jagat seperti ini nih cukup lumayan ya Kang Mas. Kalau jenis di bambu pamengkang jagat seperti ini nih ya, jenis bambu pamengkang jagat. Besok kalau mau pamengkang jagat yang memang tidak terlalu harga terlalu mahal, kalau ini cukup langka teman-teman, jenis pamengkang jagatnya ya cukup langka dikarenakan ini 9 ruas tuh, 9 ruas atau 9 sap ya nih. Tuh. Ini cukup langka teman-teman. Ya, dan ini punya tuahnya aktif. Ya, tuah ini aktif ya. Nah, seperti ini. Kalau ada ketertarikan ya boleh ya. Jadi seperti itu. Ada bambu bikin apa ini? Ada bambu bikin pasangan bendera, ada Kang. Oh, banyak. Banyak. Kalau mau banyak. Kemarin ada bunganya Mbah yang live sore. Iya. Jadi waktu live kemarin kan saya sebenarnya cuma singgah aja ya, datang ke yang dulu pernah saya dapatkan jenis pusaka ini teman-teman. Nah kebetulan di situ ada, karena saya datangnya terlalu sore ya teman-teman, karena sebetulnya saya nggak mau menuju ke wilayah bambu jenis pusaka ini yang saya dapatkan, karena ada ketertarikan ke wilayah tersebut sehingga saya masuk ke wilayah itu lagi teman-teman ya. Dan dibalik keunikannya saya juga dapat tongkat ini teman-teman nih dapat tongkat jenisnya bambu kendit petuk ruas tuh, jenisnya kendit ya gitu Kang. Ini yang bisa saya dapatkan kemarin sore, dan mohon maaf teman-teman ketika saya melakukan live ternyata mati ya, dikarenakan memang ada hal-hal yang menarik di wilayah tersebut dan sempat saya melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, tapi tidak saya lakukan live lagi teman-teman. Itu ada cukup menarik lah ya, mungkin dikarenakan ada sisi lain di wilayah-wilayah tersebut sehingga menarik perhatian saya ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Taurus, Mas G, Kang. Yang untuk pejabat berapa mahalnya Mbah? Kalau jenis yang seperti ini Kang Mas ya, jenis pamengkang jagat saya ini masuknya aja ke wawa ya, ke wawa saya di sini nih, di profil saya ini di profil nih. Klik di profil saya ya.
Di situ nanti akan kita komunikasikan secara ini ya, secara kesepakatan bersama. Wah, ini kalau situs banyak masuk ke sini, nanti tak masukin Kali Serayu dulu ya. Nah, ini kalau ini jenisnya ini punya kandungan unsur magnet teman-teman ya, punya kandungan unsur magnet. Mas coba tanya ke Aom, Mas, tanya ke Kak Kung, kamu kan berkira ada ini enggak apa ini apa, coba tanya ke itu, ada di belakang loh Mas, itu namanya apa, magnet, coba di belakang ada magnetnya, itu digantung, diambil bawa sini. Ayah pengen tahu ini ada kandungan magnet teman-teman ya. Kita akan coba cek ini betul nggak sih badar besi ada mengandung unsur besi enggak ya. Ini cukup lama teman-teman ya, walaupun seperti ini ya menurut saya ada sesuatu keunikan lah ya jenisnya. Kalau batunya seperti ini nih, tekstur batunya ya, jenis batunya seperti ini teman-teman. Kalakapu bener nggak nih ya. Terus jenisnya seperti ini ya. Nah, menarik lah ya teman-teman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amut, Kalakapu, Saipul, Ki, bambu melingkar mirip ular. Melingkar jenis bambu apa? Kalau melingkar itu namanya jenis, taruh dulu Mas, namanya jenis ini bambu kurung ya, jenis bambu kurung. Kalau ini belum Kang Mas, kalau ini belum, bambu ini belum ya. Ini nilai nominalnya 157 juta. Ini nilai nominalnya ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengagem jenis pusaka alam yang saya dapatkan ini ya. Gitu. Kalau ini harganya, ini saya sedang mencari jodohnya ya. Kalangan para pejabat-pejabat tinggi yang memang mampu untuk mengerti tentang sesuatu keunikannya ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Sini Mas, itunya Mas, besinya Mas, apa magnetnya Mas. Awas. Nah ini magnet nih. Ini magnet punya apa? Awas, kena kopi. Ini magnet punya kakak saya. Kita coba tes ya. Tapi jangan kalah kaku kalau ini nggak nempel. Saya udah kemarin udah bilang ada unsur magnet. Ya. Ini. Awas masas dulu Mas. Mas kesana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nempel. Kalau nggak nempel saya malu ini. Nempel nggak? Nempel teman-teman nih. nempel. Ini nempel lah ini. Nih. Nih. Bentar ya. Nih, awas. Nih. Kita di sini aja Mas. Di sini. Taruh di sini ya. Awas, kita tes dulu. Enggak, kan tesnya kayak gini aja. Ini ada magnet ya nih. Nempel loh Mas tuh. Ini nempel nih, bentar nih. Tuh. Awas tuh, nggak jatuh nih dengerin. Tuh. Tuh kan nempel. Alhamdulillah teman-teman, badar besi nih. Nempel di magnet tuh. Ya kan? Nempel kan? Nempel nih teman-teman, Kalakapu benernya tuh. Nih. Nempel nih, dengerin. Awas dulu, awas. Ini ayam nih. Tuh. Alhamdulillah nempel magnet teman-teman. Betul, ini ada kandungan energi badar besi ya. Nempel di magnet. Nih. Tuh. Jangan awas, diem tuh.
batunya berat tapi nempel tuh. Dia ada kandungan unsur magnetnya ini. Ini Mamas punya siapa? Ini punya Aung apa? Punya Aung? Ini punya Aung. Tapi yang alhamdulillah Mas, Mas kesana geser dulu ya. Mas kesana dulu apa? Alhamdulillah ya teman-teman, ini ada unsur energi badar besi nempel ya. Nih, alhamdulillah nih. Gambar ini kalau ini jenisnya seperti ini nih. Nah, ini batunya seperti ini. Kalau kaku bener enggak? Nih nempel loh. Tuh. Mantap lah teman-teman ya. Tuh. Ada, berarti ini unsur badar besi. Salam kalakaku. Kalakaku. Buat cincin Kang kalakaku. Wah enggak, ini udah natural alam seperti ini ya. Kita biarkan natural seperti ini aja. Apa sih Mas? Mamas kakang. Jadi ini natural alam aja seperti ini. Ya, alhamdulillah ini ada unsur badar besinya ya. Tapi nanti tinggal dibuat leontin kayak gini apa ya, masa pasang yang semarnya kayak gini kebalik, kalah kaku lah itu ya. Ini kalau ini buat bandur kalung bagus nggak teman-teman, kayak gini besar banget ini. Ya, jadi alhamdulillah ya teman-teman ada unsur badar besi ini teman-teman, nanti tinggal berarti bisa jadi sesuatu keunikan yang mempunyai keunikan tersendiri ya. Jual semar mesem juga enggak Mbak? Kemarin saya dapat semar mesem tapi sekarang sudah enggak ada ya, semuanya sudah sudah termahar kemarin ya. Bukan Kang, ini natural alam, jadi ini batunya natural alam. Kalau ini bukan cetakan, mana ada cetakan. Ini natural ya, natural yang saya dapatkan. Kalau gambar eyang semarnya mungkin ini seni yang dibuat seninya, mungkin ya, seperti itu kemungkinan ya. Ini jenisnya seperti ini. Nah, ini batunya seperti ini nih, bentuk batunya nih. Oh iya, Mas ambilin air putih, Mbak, ambil air putih Mbak. Ya mungkin bisa jadi ini diukir ya, diukir oleh seseorang bisa jadi. Tapi menurut saya sesuatu keunikan yang bisa didapatkan lah ya. Cuma tahu apa proses pembuatannya nggak tahu ya, berapa lama proses pembuatan bentuk seperti ini ya. Ini mengandung unsur magnet ya. Ada magnetnya, tadi udah kita tes kan, seperti itu ada unsur kandungan magnet dan ini cukup besar. Nanti kita coba kita kasih air ya, Mas, air dulu sini Mas, ada air nggak? Kayu petuk ada nggak Mbak? Ada kayu petuk. Kayu petuk saya punya 2 kayu petuk. Atau akar mimang juga ada 2 akar mimang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aboy Hidayatullah. Jagat Semar, meteorit gak Kang itu? Iya, kayak jenisnya kayak apa, batu dari meteor jatuh apa gimana ini? Kalah kaku. Ya. Ini jenis batunya. Ya. Mimang tuh, mimangnya ada di sana Kang Mas tuh. Di sana tuh mimangnya tuh. Tuh kalau mimang tuh saya zoom ya, tuh. Itu akar mimang dan bambu kurung 2 putaran tuh. Tuh Kang Mas, itu mimang ya. Itu akan mimang saya ya. Nah itu akan mimang. Kang, tes mimang bisa bingung nggak? Iya, kalau akar mimang yang aktif itu memang bisa membuat linglung di salah satu wilayah ya, misalkan di hutan itu juga bisa membuat kita keder linglung.
Bisa juga kalau misalkan tersimpan di rumah, kalau energi itu aktif, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di wilayah-wilayah kita, terkadang mereka juga muter-muter ya Kang. Jadi seperti itu. Mustika dalam bambu Mbah sudah ada belum? Belum dapat lagi. Ada satu tapi ini terlalu kecil ya. Terlalu kecil itunya. Akar bahar Kang nggak punya kalau akar bahar saya Kang Mas ya. Saya nggak punya karena saya jarang bolang di laut ya. Tapi kalau ini punya saya nih kemarin dapat ya. Mana nih? Nah kalau ini kemarin saya dapat nih dari pelaut. Ini ikan tempel ya. Ikan tempel. Ya, ini ya, kalau ikan tempel saya ada nih. Waktu ini punya nelayan dapat ya. Punya nelayan ini dapat ya. Jenis ikan tempel. Ini ikan tuh jenis ikan nempel, namanya juga ikan tempel ya. Berapa batu itu Om? Berapa sih ya? Tapi ini rencana sudah ada yang mau ngambil teman-teman. Rencana sudah ada yang mau ngambil. Jadi masih saya simpan dulu ya. Sementara masih saya simpan dulu ya. Masih dalam pengajian selanjutnya. Jadi berapa sih kopi aja? Makanya jadi cabangnya cepet banget. Apanya? Itu Toke cabang ya. iya kan aslinya pendek, jadi panjang banget. Oh iya, saya kasih minyak aja ya teman-teman, daripada pakai ini kasih minyak nih. Bismillah. Ini minyak saya spesial teman-teman. Oh ini bukan bersih ya? Bukan bersih. Saya kasih minyak teman-teman. Nih, kalau dikasih minyak jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Ya, ada warna semacam kayak giok ini. Ya, karena ini masih natural kayak di alam kayak gitu teman-teman. Ya, saya ini belakangnya ya kita kasih ya. Ini sudah kasih minyak. Wih, bagus banget kalau kasih minyak, subhanallah. Nih batunya seperti ini. Ada bentuk gambar sosok lagi di sini teman-teman tuh. Ya. Ya kan? Aku jalan nggak ada ya. Tokenya di atas, kayaknya jadi satu. Di kayu? Iya di kayu jadi satu tokek mamas. Tuh. Bagus ya. Tuh ada warna-warna hijau ya gini nih. Apa batu meteor apa jatuh apa? Bentuknya seperti ini loh. Oh. Ya, ini saya kasih minyak. Gonyong bos. Dermawan. Jadi kalau dikasih minyak awet ini berarti ya. Bagusnya ini digosok lagi enggak ya teman-teman ya? Maksudnya digosok lagi apa seperti ini aja ya bentuknya ya? Maksudnya kita kasih digosok lagi ya. Coba dikasih cahaya. Aduh, Mas ambilin HP Mas. Ntar ya teman-teman ya. Coba tak center ya. Jangan digosok, berarti seperti ini aja. Oh, ya udah kalau mau seperti ini aja ya nanti berarti seperti ini aja.
Ma. Mancing. Maya transferin dulu nih, Ma, ada temen mental ini nih. Bentar ya. Pakai flash ini aja ya. Kita coba nih. Ini bentuknya teman-teman tuh. Nih. Tuh. Tuh. Ini dari belakang teman-teman tuh. Nah, ya, alhamdulillah. Ini terus kalau dari depan seperti ini nih depannya tuh. Oke ya, ini bentuknya. Ini bentuknya. Ini batunya seperti ini. Ini saya dapat seperti ini, Kang Mas. Kalau bentuknya saya mendapatkan ketika didapatkan seperti ini. Kalau masalah untuk pengukiran itu bagus ya. Weh, itu batu giok hitam. Oke. Berarti ini nanti bisa di... Ini buat bunda aja, Pak. Batu giok Semar Mesem. Tapi ini loh nempel di magnet kok. Mau jual berapa? 3 juta. 3 juta kalau aku. Anak saya langsung nyebut 3 juta katanya. Anaknya. Ya udah, ini nanti tak kasihkan ke bunda nih, ya. Saya simpan ya, Bun. Ini tak kasih ke bunda nih. Ya lagi mereka Tak simpan ya. Saya tak simpan, saya punya peti kemas juga. Kira-kira ini wadah peti kemasnya muat nggak, teman-teman? Bentar. Seperti bulan bintang dalam bayangmu. Ini harus ikut mancing dapat Bentar, Mas. besar. Tinggal muat nggak, Bun? Kalau muat ya taruh sini. Ya, kurang panjang. Nggak muat deh. Tak bikinkan peti kemas besok ya. Mau tak kasih sini tapi nggak muat nih. Kepanjangan peti kemas, kurang panjang sedikit banget peti kemas. Berarti ya nggak bisa, nanti tak bikinkan wadah sendiri ya. Oke, siap. Tak simpan aja dulu ya. Bagus. Ya iya. Ayo. Sudah. Aku sebetulnya banyak sih. Kalau ini kemarin ada Mas Haris, mana? Mas Haris nyimak gak ya, Mas Haris? Mas Haris kemarin sempat ngambil mustika, jenis mustika ini kemarin ya, Damar Sutra ya. Mas Haris ada nggak? Mas Haris kemarin dapat mustika, saya dapat mustika Damar Sutra. Ketika Mas Haris diambil kemarin katanya sempat hilang. Ini Mas Haris, Damar Sutra panjenengan dulu sempat hilang ya. Kalau aku kasihan bener, beliau sudah maharin mustika Jala Sutra teman-teman, tapi kemarin sempat hilang ya. Edi, cara menggunakan pati lele buat ditaruh warung seperti apa, Kang? Jadi kalau misalkan mau penggunaan bambu pati lele di tempat usaha,
itu diawali dulu dengan direndam dulu ya, rendam air sehari semalam, direndam dulu. Setelah direndam nanti air yang sudah buat rendaman itu nanti dibasuh ya, dialirkan ke wilayah. Yang penting artinya dibuang di tempat usaha ya. Ya misalkan direndam sehari semalam pakai ember atau pakai apa. Nah, rendaman air itu kalau bisa dikasih garam sama kasih merica ya, kasih garam sama kasih merica. Ya merica bubuk itu nggak apa-apa, merica bubuk. Lalu bacakan syahadat ya 1 kali, surat Anas, Al-Falaq, Ikhlas 7 kali 7 kali. Setiap kali baca tiupkan, 1 kali tiupkan, 2 kali baca tiupkan, 3 kali baca tiupkan pada air itu sama bambunya ya. Nah lalu disimpan di tempat, terserah kalau penyimpanan sih tinggal suka hati. Baru air basuhan yang tadi yang ada garamnya pakai garam krosok yang bagus, garam krosok. Lalu merica, nah itu dibuang aja di tempat usaha ya, buang sor gitu aja. Itu untuk menetralisir energi-energi yang negatif di wilayah tempat usaha lah. Nanti bambu pati lele itu untuk pengaktifan energi-energi positif yang ada di wilayah ya, seperti itu. Silakan. Nah ini Kang Mas Haris nyimak nggak? Kang Mas Haris kemarin, Mas Haris kan ketika saya bolang di Panembahan Damar Wulan kan saya dapat mustika ini ya. Nah mustika Damar Sutra ini kemarin kan sempat hilang ya. Ya, nanti wawak saya lagi Kang Mas. Ya. Kalau ini belum dimahar oleh saudara kita. Kemarin mahar bisa hilang teman-teman. Kalau aku kasihan dia. Baru komunikasi kemarin sore ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan lagi nanti. Kalau memang mustika Damar Sutra ini Kang Mas tuh jenisnya. Ini seperti ini nih bentuknya. Ya, warnanya kayak ungu ya. Ini sama di profil kayak Ratu Kencana, warnanya ungu lah, iyalah aku. Damar Sutra untuk ketangguhan. Untuk ketangguhan, kewibawaan. Jadi kalau gini, teman-teman terkadang sering bawa benda-benda mustika, kenapa sering hilang? Nah, tahu nggak? Kenapa sering hilang? Nah, ini perlu diketahui teman-teman. Bahwa benda pusaka terkadang sering hilang. Terkadang teman-teman membawa benda-benda pusaka sering hilang itu dikarenakan adanya pantangan. Pasti adanya pantangan. Satu, terkadang pantangan-pantangan apalah. Makanya kalau benda-benda pusaka seperti ini sebetulnya tidak ada pantangan. Pantangan itu hanya ada makna berlafaz ya, berlafaz. Misalkan ada tulisan Arab, maknanya apa gitu ya. Alif itu ada maknanya, ba ada maknanya, apalagi dengan doa-doa tertentu. Nah itu baru ada pantangan. Masuk ke wilayah-wilayah, misalkan satu ke tempat buang hajat ya, hajat besar, hajat kecil itu memang harus dilepas karena itu mengandung makna, ada tulisan lafaz ya. Nah itu seperti itu. Jadi seperti raja. Nah raja itu pasti ada tantangannya. Bila mana masuk ke wilayah-wilayah seperti hajat besar, hajat kecil itu harus dilepas, maka sering menjadi hilang. Tapi kalau benda-benda pusaka, bila mana ini menjadi ada suatu pantangan, suatu saat juga akan hilang teman-teman. Jadi benda-benda pusaka ini untuk melengkapi ya, melengkapi apa? Energi yang kita miliki terkolaborasi, terbentuk pada suatu benda ini lagi. Jadi menambah energi power lagi ya. Jadi jangan terus ditinggal ya, jangan ditinggal. Biasanya ini hilang karena adanya benturan-benturan di wilayah-wilayah sekitar biasanya. Ya biasanya seperti itu. Kodam panjenengan kalah dengan kodam yang lainnya. Biasanya seperti itu. Atau batunya ini terkadang memang tidak selaras dengan wilayah yang ada pada wilayah-wilayah kita. Ya, enggak apa-apa teman-teman, hilang ya sudah, berarti kan memang tidak menjadi cocokan. Tapi sebaliknya bila mana memang ini sudah hilang, biasanya energi ini sudah termiliki ya, terlengkapi karena sudah terbiasa. Jadi seperti itu ya. Jadi kalah kaku kalau hilang. Kalau hilang nggak usah dicariin teman-teman, hilang dicariin. Nah kalau mau nyariin biasanya itu memerlukan waktu paling lama ya. Kalau 7 bulan itu bisa ketemu berarti masih menjadi jodoh. Tapi kalau 7 bulan
tidak bisa hadir lagi di satu wilayah tempat panjenengan atau di Tayoh lagi, tidak ketemu, berarti itu sudah menjadi milik orang biasanya, dilengkapi oleh seseorang lagi yang lebih mau memahami tentang mustika-mustika seperti ini. Seperti itu teman-teman. Ini jenis mustika Damar Sutra yang saya dapatkan di Panembahan Damar Wulan ya. Mbak Puspa, Mbak Puspa, Mama mana? Tolong nih ayah transferin dulu nih, teman ayah mau minta uang nih. Mama suruh transfer ke nomor ini. Itu situ ada. Berapa Kang? Buat ini. Berapa sih? Gak tahu saya berapa. Saya kalau mustika nggak tahu berapa ya. Berapa? Yang banyak kalau bisa sih, kalau yang bisa yang banyak. Bunda Ratu Kencono kalau nggak salah tadi saya lihat live kok langsung mati kena ban ya. Karena bawa mobil ya gitu sih ya. Jadi kalau bawa mobil kalau live pun ya itu setir itu jangan kena shoot kamera. Kalau terkena shoot kamera itu terkadang pelanggaran. Jadi kena ban biasanya seperti itu. Nah, terus dan ini teman-teman. Nah, kalau inilah baru. Oh yaudah, saya angkat dulu. Halo Dek. Oh iya. Iya, Arab ya Arab. Ya Stella Arab. Ya, tunggu dalam ini ditransfer. Ya. Mah, suruh transfer dulu. Kasihan itu nungguin orangnya. Nanti nggak bisa balik dia. Temen 200 kasih 200. Kayaknya cukup untuk ongkos pulang nanti. Nah, kalau inilah udah milik orang yang kemarin saya dapatkan ya. Ini namanya mustika srek, bunga srek. Sini penutupan akhir bulan ini nanti ada beberapa benda-benda pusaka yang ada di wilayah saya. Insya Allah nanti akan berbagi lagi teman-teman ya. Gitu loh. Siapa yang mau jenis benda-benda pusaka ini dari bambu? Kalau ini bambu yang ada di dalam bambu tuh, ini ada lubangnya. Ini bambu di dalam bambu ya. Ini bambu di dalam bambu, ini gali bambu. Ini bisa buat cincin teman-teman. Jadi ini saya mendapatkan ini bambu di dalam bambu. Contohnya seperti ini, bentar ya. Jadi gini loh teman-teman. Nah ini nih. Ini seperti ini nih. Ini kan ada bambu tumbuh di dalam bambu ya. Nah ini seperti ini nih. Nih. Tut. Kayak gini nih. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Kalau normalnya bambu kan seperti ini ya. Nih. Normalnya bambu. Nah ini bambu tumbuh di dalam bambu. Seperti ini nih teman-teman. Seperti ini. Nah. Ya. Jadi ada. Nah ini saya ambil dalamnya bambu. Ini namanya gali bambu. Ini jenis bambu cakra jagat. Bambu ini jenis cakra jagat. Ini bisa dibuat kalung seperti ini teman-teman. Ini lubang ya. Ini ada lubangnya ini. Tuh, ini lubang karena ini kecil. Nah, di sini nih. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini jenis cakra jagat. Nah, kalau ini jenis gali bambu. Jadi ini bambu yang ada di dalam bambu. Tuh. Ya, ini bambu tapi ada di dalam bambu. Subhanallah. Ya. Jadi mungkin tapi ini bukan mustika bambu ya. Ini jenisnya cakra jagat. Jadi bambu di dalam bunyi loh teman. Klotak kayak gitu. Dalamnya ini. Jadi tapi ini bentuknya bambu. Bentuknya bambu. Gali bambu yang lepas. Ya, nih. Gali bambu yang lepas. Nah, ini bambu di dalam bambu kalau ini. Ya. Nah, ini kalau ini jenis bambu cakra jagat. Ini untuk membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif kalau ini faedahnya. Kalau gali bambu ini untuk ketangguhan dan daya kewibawaan serta pengasihan.
Ini ada dua, jenis dua. Saya simpan teman-teman. Jadi setiap keunikan-keunikan terkait tentang apapun yang ada di bambu, saya kaji, saya kelola. Ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti teman-teman, yang mau memahami. Jadi ini bukan mustika bambu, tapi gali bambu yang lepas, ya, yang lepas. Gitu, yang lepas. Nah, kalau ini bambu tumbuh di dalam bambu nih. Ya. Ini. Kalau ini bambu tumbuh di dalam bambu. Jadi kalau bambu kan lubangnya kayak gini ya, normalnya bambu ya. Nah, ini kayak gini nih. Jadi seperti ini loh teman-teman nih. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya, tuh. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini saya ambil teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini bisa dibuat kalung untuk tolak balak, tenun, santet, sihir. Wah, ini kalah kaku teman-teman. Ya. Jadi kalau mencari sesuatu itu ya kita membolang. Namanya membolang kan gini teman-teman. Jadi setiap pembolangan kita nanti akan ada pelajaran-pelajaran baru, kajian-kajian baru, sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Bila mana kita mau mengerti, ya kita kan diberikan petunjuk-petunjuknya. Ya. Akan diberikan petunjuk-petunjuknya. Artinya teman-teman, jadi kita bolang ya bolang biasa. Tahu-tahu kita motong bambu, dipotong, keunikannya begitu kita potong, begitu kita kocak. Loh, apa gitu kan? Karena sesuatu yang tidak terlihat, hanya terdengar dari bentuk suara, akhirnya kita menjadi ini. Menjadi sebuah rasa penasaran. Nah, rasa penasaran itu biasanya kita lubangi, kita ingin tahu seperti apa sih proses di dalamnya, apa sih bentuknya, ada apa kan seperti itu. Nah, biasanya yang sering kita perhatikan adanya bulu perindu seperti ini kan. Kalau bambu seperti ini kan mungkin sudah terbiasa ya teman-teman nih. Adanya bulu tumbuh di dalam bambu kayak gitu ya. Seperti punya Bunda Ratu Kencono tuh yang sangat istimewa, bulu perindunya mana ya? Ini. Nah seperti ini kalau yang kita pahami. Nah kebetulan waktu saya potong-potong bambu, kalau jenis ini kan namanya bulu perindu ya, yang sudah sering kita pahami. Ini untuk daya pengasih, pemikat, bahkan ini mau difungsikan salah satu villa yang Bunda Ratu Kencono yang dimiliki ini. Nah kebetulan saya menemukan bentuk seperti ini teman-teman nih, kalakaku ga ini. Jadi ini bentuknya ini ya, bambu teman-teman, tapi bambu yang tumbuh di dalam bambu tuh, bentuknya tuh. Jadi ini bambu tuh, ini tuh bambu ya tuh. Jadi bukan kayu, tapi ini bambu teman-teman, sudah menjadi galih ya, sangat keras gitu nih. Nah ini ya yang saya dapatkan teman-teman ya. Jadi di dalam. Nah kalau ini namanya cakra jagat. Bambu tumbuh di dalam bambu. Perhatikan loh teman-teman kalau mau mempelajari. Jadi normalnya bambu ini seperti ini kan, lubangnya seperti ini ya, lubangnya nih. Lubangnya. Nah ini seperti fosil ya, betul Kang El Safaria Dara Netra, betul Kang. Jadi ini fosil bambu. Fosil bambu yang tumbuh ada di dalam bambu. Ini mengkeras banget teman-teman. Pusat kalakaku ini ya, keras banget bener. Betul Kang, fosil ya. Kalau ini jenis ini bisa buat cincin teman-teman nih. Tapi saya buat cincin sebetulnya beberapa hari yang lalu, tapi kalakaku bener teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Ini jenis yang kita temukan teman-teman ya. Nah oke. Ini saya simpan karena saya simpan benda-benda pusakanya di sini teman-teman ya. Oke. Piro Mas, kebawa saja di sini kalau memang ada ketertarikan. Ya, saya hanya membolang teman-teman. Jadi apa yang saya dapatkan akan saya edukasi ya. Jadi seperti itu. Rai, duel yuk Kang, ayo. Kalau kaku. Kang Raj, RAJ, duel yuk Kang, ayo. Kalau kaku ini. Hah? Mana? Sudah? Bakal itu ya.
Mahar berapa Mbah? Mahar yang banyak. Maharnya yang banyak, jangan bebek, jangan angsa. Maharnya yang banyak. Jangan ayam, jangan itik ya. Maharnya yang banyak. Kalau kaku. Kalau maharnya itik saya nggak mau. Kalau maharnya bebek saya juga nggak mau. Apalagi maharnya angsa, saya juga nggak mau. Maharnya yang banyak. Kalau kaku nggak. Kemana? Emang mudah untuk mendapatkan jenis seperti itu. Maharnya yang banyak gitu aja. Kalau angsa saya nggak mau, itik juga nggak mau, cemani juga nggak mau. Cemani nggak punya saya Kang Mas. Dulu saya pernah punya, tapi sekarang udah enggak ya. Ya sudah nggak punya ya, cuma satu. Yang lain ya, saya sepil yang lain, oke. Nih kalau mau nih bulu perindu nih, ini bulu perindu. Ini bulu, tapi ini sudah punya. Ini bulu perindu yang saya kumpulkan nih, ya. Ini bulu perindu. Terus di ini apa ya? Nah kalau ini sambar lilin. Ini sambar lilin. Bentar. Sekecil apapun bulu perindu teman-teman ya. Getah layu ada nggak Kang? Belum dapat saya Kang, belum dapat lagi. Ya, karena untuk dapat getah layu itu sangat susah. Nih, ini sambar lilin tapi ini sudah punya seseorang teman-teman. Ya, ini hanya titipan saja yang harus saya rawat. Ini sambar lilin nih. Tuh, tapi saya hanya suruh merawat saja. Ya, saya dapat, saya simpan aja di sini. Ayah Zaki, bulu perindu itu untuk daya pengasih Kang Mas, daya pengasih dan pemikat, pengasihan dan pemikat ya. Bambu petuk untuk apa Pak? Bambu petuk untuk mempertemukan jodoh, mempertemukan rezeki, mempertemukan banyak ya. Bambu petuk, jenis bambu petuk ada nih, mau bambu petuk? Bambu petuk yang saya dapatkan proses alam ya. Nah, ini saya ada nih, mau yang kecil apa yang besar? Kalau yang besar yang ini nih Kang Mas. Nih yang besar ya. Adi bewok semangat Kang Arianto Petuk. Ra usah digagas nek anak komentasi kurang berkenan. Siap Kang Andi bewok. Yes man, I do for you. Jemblung teles, belum boleh nyemplung metune teles. Itu hewan apa Mbah dulu punya enggak tak openi? Wah iya itu hewan Kang Mas. Itu jenis hewan sambar lilin ya. Itu sering digunakan pada zaman dahulu itu untuk susuk ya. Susuk sambar lilin, pengasihan sambar lilin seperti itu. Nah, ini bambu petuk yang saya dapatkan ya. Proses natural dari alam. Ini ada mata rantingnya, Rogo Sukmo nih. Bambunya Rajut Sukmo. Masuk ke dalam, keluar lagi di sini. Nah, ini bambu petuk Rogo Sukmo ini. Ya, tuh. Ini istimewa teman-teman ya. Nih, satu. Terus ada lagi yang ini nih teman-teman. Nah ini nih. Ini jenis bambu petuk saya yang saya dapatkan dari proses alam ya. Di sini nggak ada sambungan kan? Oleh nggak ada sambungan mana ada? Nggak ada sambungan, nggak ada tempel-tempelan, nggak ada ya. Di tempat saya nggak ada yang palsu ya. Di tempat saya nggak ada yang palsu, semuanya proses natural dari alam. Satu pun nggak saya ada yang palsu di sini. Kalau nyari yang palsu dapat ada satu yang palsu keren ya. Silakan cek sini, cari yang palsu yang mana nggak ada. Semuanya proses natural alam yang saya dapatkan. Mau batu, mau seperti yang tadi ya, semuanya proses natural alam seperti ini. Ini jenisnya ya. Jadi bukan saya ini buat lem, kalau aku mana mau saya ngelem-ngelem, malu lah nanti kalau saya ngelem-ngelem. Jadi ini gini teman-teman, bambu yang ada di wilayah saya di galeri ini adalah salah satu proses natural alam. Sesuatu pertumbuhan yang terbentuk secara natural dari proses alam.
Kalau saya rapikan, iya saya rapikan ya teman-teman. Artinya dirapikan ini kan tadinya ini ya rantingnya panjang teman-teman, panjang banget ya. Cuma ini saya potong, terus ini saya rapikan kayak gitulah. Merapikan bentuk seni alamnya gitu. Ini satu. Terus ini ada lagi nih. Nih. Ya. Nih, ini jenis bambu petuknya tuh. Nih. Ya. Nih, ini ya saya potong teman-teman tuh. Kalau ini awal mulanya ujungnya ya panjang teman-teman, salamoa panjang ke sana. Nah, karena kita potong, ini juga panjang teman-teman. Nah, ini saya potong. Artinya ketika ada pemotongan-pemotongan ini hanya membentuk seni alamnya agar terlihat bentuk seni alamnya. Jadi gitu, bukan nempel-nempel atau apa. Kalau panjang kayak gini kan nyongok-nyongok kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini ya proses natural alam teman-teman. Terus ada lagi yang ini nih. Nih. Ini tadi ya mata rantingnya ya panjang teman-teman ya. Mata ranting ini panjang. Nah, kita potong lebih pendek lagi. Nah ini nih seperti ini nih. Ini semuanya natural alam teman-teman. Tidak ada namanya tempel-tempelan, nggak ada ya. Ya boleh kalau memang ada ketertarikan boleh ya. Jadi seperti itu bentuknya ini ya. Terus ada lagi yang kecil, misalkan mau yang kecil nih. Ini yang kecil-kecil nih. Nah, ini yang masih batang utama. Dimas, terima kasih Dim. Nah, ini nih. Ya, kemarin ada salah satu mustika bambu satu sebetulnya, tapi nggak tahu di mana, saya belum cek lagi. Nih, ini bambu petuk yang saya dapatkan. Tuh, ya. Mahar berapa Mbak? Tanya dulu bambu petuknya. Maharnya yang banyak. Yang penting jangan pakai itik, jangan pakai angsa, jangan pakai cemani. Yang banyak. Kalak aku. Enggak teman-teman, paling mahar-mahar bambu petuk semacam ini ya. Kalau di saya ya berkisaran di angka ada yang 530, 730, 730 dan seterusnya teman-teman ya. Jadi seperti itu nih jenisnya. Ini jenis bambu. Terus kalau yang mau yang kecil-kecil, ini yang kecil teman-teman nih. Ranting ya. 730.000. Ya, betul, ribu Kang Mas. Ya, 730.000. Nah, ini yang kecil. Kalau bilang mahal cari sendiri. Kalak aku. Ya, nih. Nggak ada Kang Pilih 53.000 nggak ada. Saya kasih nanti kalau nggak punya. Ini jenis bambu petuk yang kecil-kecil ya. Tuh, oke. Nih. Satu. Ini lagi nih. Tuh. Tuh, dua. Nih. Nih. Ya, tiga. Terus ini lagi ada nih. Tuh. Tuh, ini jenisnya tuh. Tuh. Nih. Oke ya. Terus ini lagi ada nih. Oke. Martin, Om, oke, yes man, I do for you. Martin, Om, oke, yes man, I do for you. Lap 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 lap, cimblung teles, melebune nyemplung, matune teles. Jangan tegang Kang, jangan terlalu serius, enjoy saja. Yes man, nah ini saya sudah enjoy. Ini lagi. Ini bambu petuk yang saya dapatkan. Yes man, I do for you. Yes man, Martin.
Yes man, I do for you. Cimlung teles, melebule nyemplung, metune teles. Oke. Kalau ada yang tertarik, ini yang kecil-kecil ya. Siap. Oke, sudah saya sepil ya. Untuk apa Om? Untuk seni alam, bandul kalung juga boleh. Kalau misalkan mau dipakai di tempat usaha juga boleh ya. Misalkan punya usaha, ini punya uang, wadah duit, simpan di situ juga boleh. Ya, seperti itu. Gitu. Ya, yang penting jangan kalah kaku ya, teman-teman. Nanti kalau kalah kaku nanti repot banget ya. Oke, sudah saya sepil yang kecil-kecil. Yes man, I do for you. Kalau mau yang lebih keren lagi juga ada nih. Kalau mau yang pakai, sebentar. Saya mau simpan dulu benda-benda pusaka saya ya, teman-teman, yang saya dapatkan ini. Kalau mau yang lebih keren lagi juga ada nih. Ini namanya bambu petuk tumpang sari. Maharnya langsung ke Wawani, bambu petuk tumpang sari. Ya tuh. Tumpang sari. Artinya apa teman-teman? Ini mata luasnya kanan, lurus sejajar. Ini jenis bambu petuk tumpang sari yang sangat langka. Rantingnya sejajar harusnya ya. Jadi yang bawah sejajar dengan yang bawah, atau yang atas sejajar dengan yang atas. Itu namanya tumpang sari sejajar. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 2 jenis bambu petuk tumpang sari yang sejajarnya di bawah. Pernah juga dapatkan yang mata ranting ini. Jadi kalau yang atas di sini nih, mata ranting bertemu dengan mata ranting. Nah ini kebetulan di bawah. Jadi saya sudah menemukan 2 keunikan bambu petuk tumpang sari ranting sejajar. Itu yang di bawah sudah saya dapatkan ini. Yang atas dulu juga pernah didapatkan saya. Jadi sudah lengkap sudah pengajian saya terkait tentang pring petuk ya. Ternyata bentuknya ini sejajar di atas, sejajar di bawah itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jenisnya tuh. Ini lebih susah untuk mendapatkan jenis seperti ini, teman-teman. Tingkat kesusahannya. Tuh. Ya. Gitu. Ada pembelinya di Kalimantan Ki, di Cilacap juga ada. Berapa ke Wawa saja nih di Wawa kalau ada. Makanya gini caranya nih ya. Caranya kalau memang ada ketertarikan dari jenis-jenis bambu petuk yang saya dapatkan atau keunikan yang ada di alam, misalkan cepret di SS teman-teman. SS artinya SS itu di foto, screenshot. Screenshot. Kalaka. Baru nanti ditanyakan, Kang ini maharnya berapa? Gitu caranya. Kalakaku. Kalakaku bener sih. Gitu. Nah, terus nanti masih ada yang tanya. Ini untuk apa Kang? Untuk kerezekian. Kenapa nggak dipakai sendiri? Kalakaku yang nanya kayak gitu. Kalakaku. Kalakaku teman-teman, sama aja gini. Kang, mau apa? Ini motor misalkan. Motor apa? Motor Yamaha. Terus buat apa itu motor Yamaha? Ya kalau motor Yamaha dipakai kencang, dipakai enak. Terus kenapa nggak dipakai sendiri? Kalakaku. Kalian mau pakai sesuatu yang membuat kalian lebih untuk menyamankan, memberikan sesuatu perbedaan, menambah gairah di dalam kehidupan, menambah jalinan tali silaturahmi dengan benda-benda atau motor itu. Dibilangnya nggak pakai sendiri, berarti kalian nggak mau pakai bambu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Berarti kalau teman-teman nggak mau nyari motor ya jangan beli motor kayak gitu. Jadi kalau udah beli motor nanti enak tahu. Oh ya motornya kenceng apa? Dibawa kenceng, oke. Dibawa pelan, oke. Gitu. Nah sama di bambu unik pun seperti itu. Kalau untuk apa Kang bambu tumpang sari? Tumpang sari itu 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan. Ini ya tumpang sari, 2 pokok rasa yang mau menguntungkan. Mau di atas, mau di bawah, mau di kanan, mau di kiri, ya menguntungkan semuanya teman-teman. Karena 2 pokok rasa selalu berdampingan. Gitu. Ya, mahar dana kalakaku. Saya nggak mau menyebut lah. Kang, bambu ya, Datuk Anom. Sepil ya. Jadi teman-teman berbahagialah melihat sesuatu keunikan yang teman-teman belum pernah lihat. Nah di sini saya perlihatkan kalakaku. Kalau yang bilang lem-leman berarti ya dia masih bau kencur. Kalau misalkan lem-leman palsu bau kencur. Bau kencur.
Ya masih mending bau jahe wangi teman-teman. Kalau bau kencur kalah kaku nanti lagi. Kalau bilang itu palsu gitu ya, itu nanti bau kencur, berarti dia belum memahami. Ya, kalau itu belum memahami, itu bukan petuk. Nah ini kalah kaku lagi. Saya jelaskan teman-teman. Apa itu petuk? Petuk ya saya jelaskan. Petuk adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu namanya petuk. Petuk di bambu itu enggak cuma satu teman-teman. Contoh petuk ranting, petuk ros, petuk selumpring, ada lagi petuk batang utama, petuk akar, ada juga lagi petuk dalam. Ada 7 kategori petuk. Contoh petuk alis ya, saya kasih nama nih petuk alis. Petuk ros, nih saya kasih tahu kalau pengen tahu petuk ros. Ini namanya petuk ros. Ini ros ya. Ini ros. Ros. Ros tahu ros? Roso. Kalau dibilang di toko itu roso. Petuk ros. Ros. Ini petuk ros nih. Set. Ini petuk ros nih. Petuk pertemuan dalam satu ruas batang bambu biar nggak kalah kaku. Ruas atau ros kalau bahasa Jawa nih lah. Nih, ini ada ros. 1, 2, 3 ros. Ini petuk ros sambung roso nih. Tret naik nih alisnya tuh, naik ke atas tuh. 1 tuh nggak putus tuh. Tret nyambung. Ini ruas, ini ruas. Dari sini naik ke atas. Ini namanya petuk, jenisnya petuk. Kalau nyari petuk, makanya nggak usah kemana-mana. Nyari petuk gampang teman-teman. Ini jenis petuk namanya. Namanya petuk sambung roso. Tapi penyebutan di dalam pakem namanya sambung roso. Pakemnya. Tapi jenis ini masuk kategori petuk. Ya, pertemuan dalam satu ruas batang bambu nih, tret naik ke atas. Oke, gitu ya. Nih, ini natural dari alam. Ya, mahar berapa itu Gus? Maharnya yang banyak. Kalau enggak, maharnya berapa Gus? Yang banyak. Tapi artinya cukup bagi saya lah ya. Yang penting cukup bagi saya. Ya. Akang Wiro Sableng Ariana. Bang Popoye, salam hormat Bang. Salam tali silaturahmi. Ada. Sambungan itu pokoknya yang bilang sambungan, yang bilang rem-reman bau kencur gitu. Ya, yang tapping misalkan tapping sambungan lem-leman berarti dia bau kencur. Kalah kaku. Aduh. Ya. Nggak saya sebut Kang. Kalau ada nilai nominal seperti itu kalah Kang. Itu dijual berapa Kang? Yang banyak. Ke bawah nih di sini nih. Klik wawa saya nih. Klik nih di sini nih kan Arianto ya. Nah, di situ nanti klik aja. Di situ ada nomor wawa ya. Ya gitu. Kang Yoko nggak saya sebut nilai nominal panjenengan ya. Dikira nanti saya penipuan kalau aku benar. Serius, nama fungsinya buat apa Mas? Gini, bambu sambung roso itu untuk menyambungkan pokok-pokok rasa. Jadi untuk menyambungkan rasa ya. Rasa apa? Misalkan kalau teman-teman ada penjual dan pembeli sambungkan pokok-pokok rasa. Jadi pertemuan itu menyambungkan suatu gelombang besar aktif di dalam kelola rasa. Jadi kalau datang ke situ lagi, besok dia datang lagi ke situ karena sudah menyambungkan pokok-pokok rasa. Gitu. Untuk kalangan spiritual atau supranatural menyambungkan kepekaan olah rasa. Namanya menyambungkan kepekaan olah rasa. Di mana itu Allah? Nah, lebih keren lagi enggak? Allah ada di mana? Wih. Pengen, nah ini akan lebih keren lagi teman-teman. Penyambungan pokok rasa. Ya dikelola rasanya. Jangan bilang kalau teman-teman makan gula, jangan bilang gula itu rasanya pahit. Itu namanya bermain rasa ya, bermain dengan rasa-rasa teman-teman. Ya, jadi rasa itu adalah sesuatu hak yang baik dan benar itu. Artinya kalau teman-teman jatuh cinta itu beda kalau jatuh cinta ya. Jadi kalau jatuh cinta itu bisa bermain dengan rasa-rasa. Contoh ya, TA1 bisa ya, kalau sudah cinta bisa juga menjadi rasa coklat. Nah itu mengolah rasa. Tapi kalau ini tidak teman-teman.
pokok. Ya, ini sambung rasa. Ini saya buat tongkat. Set, nih tongkatnya seperti ini. Tongkat bambu sambung rasa. Kang galau ngawur-ngawur, yes man, I do for you. Mas ada bambu, mas ada bambu penangkal korupsi nggak? Ada. Nih saya kasih bambu penangkal korupsi nanti. Saya kasih aja nih. Pokoknya apa aja saya siapin. Bambu penangkal korupsi. Bambu penangkal korupsi. Bas, hadir. Nih, bambu penangkal korupsi ini namanya bambu carang sewu. Wah, petuk carang sewu. Jadi kalau yang korupsi tinggal kasih ini saja teman-teman. Tinggal ya, ini bambu petuk carang sewu tuh. Nah, mata rantingnya tuh set gede-gede tuh mata rantingnya teman-teman melingkar ya. Ada petuk asli nggak Kang? Ada petuk asli. Ini petuk carang sewu namanya. Petuk ini asli dari alam, natural alam ya. Itu ya, ini kalau yang korupsi tinggal gepuk aja pakai ini teman-teman ya, langsung saja ya. Kalau sepil bambu combong Kang, bambu combong. Mana lagi ya? Nah teman-teman, kalau mau yang ada mustikanya juga ada nih. Ini ya, ini bambu combong. Ini combong jaluk puncak. Ya, ini combong. Ya. Ini bambu combong tuh, combong. Tuh. Ini mata rantingnya di bawah alis. Ini kan seharusnya mata ranting kan di bawah. Seharusnya mata ranting kan di sini, teman-teman. Mata ranting ini naik ke atas tuh, kayak banteng. Ya, bukan gajah tapi ini banteng. Bukan gajah tapi ini banteng, nyeruduk teman-teman tuh. Ya. Ini bukan gajah tapi banteng. Kalau gajah itu seharusnya nggak seperti ini. Ya. Ini combong, mata rantingnya di bawah alis tuh. Tuh di bawah alis. Seharusnya mata rantingnya di sini ini naik ke atas tuh. Tuh. Nih combong, oke? Ini petuk juga nih, bambu petuk tapi combong nih. Ini combong tuh. Combong ini petuk tuh. Tuh ya. Nih. Bambu petuk combong. Nih. Ini bambu petuk combong. Tuh, asli. Ini natural alam semua teman-teman tuh. Kalau ada yang tertarik langsung aja di SSD ya. Buat apa Kang? Untuk kerezekian. Ini bagus diterapkan di tempat-tempat usaha, bagus. Bambu petuk combong. Ya. Combong sebagai wadah di mana salah satu tempat untuk mengisi sesuatu energi-energi aktif. Ya, combong, bambu combong ini sering sekali menjadi suatu tempat atau wadah dari golongan-golongan bangsa lain, ya. Harganya mau 530 saya kasih nih, 530. Kalau mau ya. Kang galau ngawur Kang, ya ora popo lah, daripada kalian ngawur Kang. Ya ngawurnya gimana? Saya serius ngawur, nggak serius ngawur, canda ngawur, terus diberikan sesuatu penyampaian yang secara natural dari alam ngawur, semuanya ngawur, kan galak aku. Makanya bambu ngawur inilah. Bambu ngawur ini terserah mau buat buandem. Misalkan ada maling nih, ya ada maling nih, tinggal lempar aja, tapi jangan lempar ke malingnya ya. Lempar aja ke sengnya. Fuk, duar. Lari malingnya teman-teman. Ngawur nggak ini? Ada maling nih. Misalkan tuh, ada maling.
Nggak usah lempar ke malingnya teman-teman, lempar aja nih pintunya nih. Tuang, lari teman-teman, ngawur nggak? Kalah kaku, kalah. Ya, boleh dicek teman-teman. Tapi jangan kena orangnya, nggak usah kena orangnya. Ada seng nih ya. Misalkan nih, tahu mau maling nih, mau ngambil sesuatu nih di tempat usaha nih. Wah, kita punya bambu petuk ngawur. Ya sudah teman-teman, jangan ke orangnya, langsung aja lempar ke seng. Tuang, lari teman-teman. Kalah kaku, birit-birit ya. Ini baru satu kali lemparan. Coba kalau 3 kali lemparan, kalah kaku. Bambu petuk combong ngawur ini namanya. Bambu petuk combong ngawur ya. Lah, kemarin aja bambu petuk saya aja ini kemarin bisa buat bandem ini. Mana ya kemarin ya? Nih, bambu petuk saya ini kemarin fungsinya buat bandem pelem tetangga nih. Ini nih kemarin nih. Ya, kena das. Kalau kena kepala aja ya kalah kaku lagi, Kang. Kabur dia malah ya. Ini nih kemarin nih. Ini bambu ini fungsinya nih kemarin sampai dapat hadiah nih. Siapa yang bisa memberikan komentar terbaiknya akan saya kasih hadiah. Udah saya kirim kemarin hadiahnya. Ada yang bilang, "Kang, bambu itu bagus buat ngelempar mangga tetangga." Saya cari mangga tetangga kemarin teman-teman. Saya lempar pakai ini. Sekali lempar, der. Mangganya jatuh. Mana ya mangganya? Masih ada di belakang tuh. Mangganya belum matang sih. Saya simpan. Nih, bambu ini nih. Ini bambu petuk saya ini kemarin ini ya fungsinya buat lempar mangga tetangga. Ini saya fungsikan kemarin. Kalah kaku nih. Kalah kaku ada-ada aja ini Kang Gondes kemarin kalau nggak salah itu. Kalah kaku artinya apa, Kang? Kalah kaku itu jalan yang lurus, jalan tangguh. Kalah kaku itu jalan yang lurus, jalan yang tangguh ya. Kalah kaku itu jalan yang lurus. Jadi kalau mau cari sesuatu ya harus pakai kalah kaku teman-teman ya. Nah, kalah kaku. Iya, Kang. Iya memang ngawur juga ada bagus, apalagi nggak ngawur. Ngawur aja bagus ya. Wih, Mbak Ayu punya siapa ini? Barokallah. Jangan dijual bang, kalah kaku ndak ada guna. Kalah kaku kalah kaku itu jalan yang lurus teman-teman. Aduh sahabat-sahabat ada itu memang terkadang ya. Kalau komentar itu bilang kalah kaku kata. Aduh. Nah ini teman-teman ya. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Ini adik saya ini. Ini Mbak Ayu ini adik saya paling bontot ya. Ya, sepil cilik Kang Mas. Oke. Sepil yang kecil. Ini yang kecil nih. Aduh, kaget lompat lagi jatuh, lompat lagi. Ini yang kecil nih. Penipuan ini bisa dipidanakan. Kalah kaku banget. Aduh, kalah kaku. Aduh, tahu saya lagi nipu. Kalian ada di sini lagi. Kalah kaku. Kadang-kadang kalian lucu-lucu kok kalau komen kok. Tahu saya lagi nipu. Kalian ada di sini kan kalah kaku. Aduh lah. Ngopi dulu aja ya, kalah kaku kalian semua. Kadang lucu kalian kok. Tahu saya lagi ngebohongin kalian nonton lagi kan kalah kaku. Aduh, kalah kaku. Tahu saya lagi ngebohongin kalian. Ini bambu petuk, kalian dibilang palsu. Kan berarti kan saya lagi ngebohongin kalian. Kalian nonton kalah kaku bener sih. Aduh, kalah kaku. Saya ngopi dulu lah. Sudah wawa Kang. Oh, Kang Masku, Kang Dordarjo, salam tali silaturahmi. Insya Allah nanti tak buka ya Kang Mas ya. Mudah-mudahan apapun nanti komunikasi melalui wawa, mudah-mudahan ini menjadi jalinan tali silaturahmi ya teman-teman. Jadi nggak usah baperan. Nanti kalau baperan saya tembak. Sahabat-sahabat tali atau petuk jangan baperan ya.
Kalau baperan nanti nggak kenal sosok Arianto Pedok ya. Mau belajar cara membohongi Kang biar jadi anak buahnya. Kalau kaku aja nih, nanti saya ajarin. Bang Popeye siap ya. Datang tapi datang nanti saya tak ijazahin gimana cara ngebohongin orang. Caranya gini nih kalau mau ngebohongin orang. Contoh nih. Ini ngebohongin orang. Ini kosong ya, teman-teman ya. Kosong ya. Ini kosong kan? Tahu nggak teman? Ini kosong ya. Perhatikan nih, saya mau ngebohongin orang. Ini kosong teman-teman, ya kosong. Tahu nggak? Ini kosong ya. Ini kosong. Perhatikan nih, ini kosong. Gimana caranya ngebohongin orang ini biar menjadi ada isinya? Tahu nggak caranya? Ini saya mau ngebohongin orang. Ya, ini kosong. Mau saya bohongin kalian nih. Biar ngawur ini, biar ngawur nih. Kosong biar ada isinya nih. Kang Galo lihat Kang Galo. Ngawurnya saya aja bisa ngebohongin kalian nih. 1, 2, salbes. Kira-kira kalau ada yang tahu saya kasih bonus. Nih, kalau ada yang tahu saya kasih, bentar dulu hadiahnya. Saya kasih bambu ya. Saya kasih bambu petok. Saya kasih bambu petok ini nih. Nih, hadiahnya ini nih. Saya kasih ini, hadiahnya ini. Kalau ada yang jawab yang betul, saya kasih hadiah ini. Mulai dari sekarang. Ayo. Ayo, saya kasih hadiah bambu petok. Langsung saya kirim hari ini ya. Ya. Pokoknya kalau yang betul langsung saya kasih ini. Mudah-mudahan nggak ada yang betul. Kalau ada yang betul saya kasih. Ayo, angin kosong. Pokoknya kalau udah betul langsung saya lock ya. Kalau ada yang betul saya lock. Ngebohongin aja bisa menjadi dapat hadiah. Ngebohongin aja dapat hadiah ini teman-teman. Apalagi kalau nggak bohong, gimana ini? Tadi ada yang mau. Ayo. Ayo. Kalau ada yang betul langsung saya kasih hadiah. Belum ada yang betul, saya sambil ngopi dulu ya. Pokoknya belum ada yang betul. Kalau ada yang betul langsung saya kasih hadiah seperti biasa teman-teman ya. Dapat hadiah. Ya. Mudah-mudahan ada orang yang lebih hebat untuk menerawang apa yang saya pegang ini ya. Ayo. Pokoknya apapun ya. Ya. Nggak mau kasih clue lah. Kalau dikasih clue ya nanti betul. Ya. Ya. Belum ada yang betul. Kalau betul nanti tak kasih ini. Langsung nanti ke wawas saya. Nanti tak kasih ini kalau ada yang betul. Ya, saya tunggu 5 menit lagi ya. Komentar yang bagus, komentar yang betul nanti saya kasih ya. Yang penting komentarnya ada apa gitu aja. Ini ada isinya teman-teman, bukan kosong. Ada sesuatu yang saya pegang. Belum ada yang betul ya. Belum ada yang betul. Saya kasih clue ya, saya kasih clue. Ini sering dipakai orang mati. Saya kasih clue, ini sering dipakai orang mati. Ini sering dipakai orang mati. Ayo, ini sering dipakai orang mati. Sering dipakai orang mati. Apa? Ayo cepetan, kalau ada yang bisa saya lock dapat ini nih. Ayo. Ayo. Oke, hook, sudah ada yang betul nih. Oke, ini saya lock. Siapa? Bentar. Sarum. Nanti jenengan ke bawah saya ya. Sarum. Sanum. Wah, Sanum silakan nanti ini bambu petok. Ini nanti saya hadiahkan ke kalian ya. Sarum. Ini nih Kang Sarum. Sarum nanti ini di SS ya. Ini pembuktiannya nih teman-teman. Sreng. Kapas teman-teman ya. Oke, Sarum. Di SS dulu Kang Sarum. Nanti jenengan masuk ke wawak saya ya. Wawaknya caranya gini. Ya, Kang, saya Kang Sarum. Terus kirim aja alamatnya. Alamat panjenengan. Alamat ini langsung saya kirim ke alamat panjenengan nanti ya.
Mudah-mudahan dari apa yang bisa saya berikan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Sebagai jalinan tali asih Kang Sanum ya, Kang Sanum ini. Ya Kang Sanum, silakan Kang Sanum, nanti Kang Sanum berhasil untuk mendapatkan ini ya. Sebetulnya ada dua lagi ini. Ada dua sebetulnya, yang awal, yang lebih depan, yang lebih atas. Jadi oke, saya ambil dua orang ya. Karena saya sudah menyebut Kang Sanum, dan di sini ternyata setelah saya cek ini lebih awal ada salah satu Edi Pratama. Edi Pratama lebih awal di atas ya. Tapi karena kecepatan ini jadi Kang Edi juga saya dapatkan ya. Kang Edi Pratama. Ini untuk Kang Sanum. Bentar teman-teman, saya scroll dulu untuk komennya di sini ya. Ini untuk Kang Edi Pratama. Kang Edi Pratama nanti jenengan dapat ini ya. Dari saya Kang Edi Pratama. Bentar Kang. Bentar. Mana sih? Ya, Kang Edi Pratama. Bentar Kang Edi Pratama. Tak carikan di sini ya. Untuk Kang Edi Pratama. Biar, karena saya melihatnya Kang Sanum. Kang Sanum dapat yang ini, nanti Kang Edi Pratama juga dapat ya. Kang Edi Pratama. Bentar Kang Edi, panjenengan sebentar ya. Saya tak carikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke. Kang Edi. Oke, untuk Kang Edi Pratama. Kang Edi Pratama nanti jenengan dapat tak kasih oleh-oleh ini ya, tali Asia. Ini jenis bambu selendang mukti. Ini jenis bambu selendang mukti ya. Selendang mukti ini untuk ketangguhan ya. Nih Kang Edi Pratama, ini jenisnya nih. Ya. Kang Edi Pratama ya, silakan ini Kang Edi ya. Nanti tolong di SS Kang Edi. Nanti jenengan masuk ke Wawa di profil saya, ada Wawa, jenengan kirim alamat ya. Jangan kirim-kirim nomor rekening, jangan kirim-kirim yang lain. Cukup saya minta alamat Kang Mas Edi Pratama. Ini untuk panjenengan. Ya, Kang Edi Pratama ya. Oke, sebentar saya tak scroll lagi komentarnya biar saya bisa mengetahui apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ya. Jadi ini tadi Kang Sanum. Kang Sanum, tolong ya. Kang Sanum nanti wawa ke saya. Ini hadiah untuk panjenengan tali asih. Ini untuk Kang Edi Pratama. Karena Edi Pratama ternyata menjawab kapas itu ada di atas ya. Jadi ini. Ya. Silakan. Nanti hari ini saya kirim ya untuk sebagai tali asih untuk kita semua ya. Oke, saya simpan di belakang ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu keunikan seni alam yang bisa dimanfaatkan sebatas keunikan dari alam. Faedah dan manfaatnya, karena ini natural alam, pasti banyak manfaat yang teman-teman bisa dikelola ya. Ini sebagai ageman, sebagai wasilah yang teman-teman bisa kelola untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi ya. Jangan DM Kang Sanum, langsung ke bawah di sini nih, di profil saya. Klik di profil saya. Kalau DM nanti takutnya nggak kebaca ya. Oke. Kang Sanum ya, sama Kang Edi Pratama. Ini Kang Sanum bambu petuk jenisnya. Ini Kang Edi Pratama bambu selendang mukti ya. Silakan, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan ya. Nanti hari ini langsung saya bungkus, saya kirim ketika ada alamatnya. Saya simpan di belakang. Oke. Nah, oke. Jadi kalau kaku kalian, jangan baperan ya. Kalau di tempat Arianto Petuk, kalau lihat Arianto Petuk jangan baperan. Mudah-mudahan yang nggak baperan, yang baperan rezekinya makin bertambah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada lagi Kang minat saya
Ada Kang, kalau misalkan yang lain ada ya. Tinggal kalian mau keunikan dari jenis bambu apa ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan teman-teman. Artinya sebagai seni alam boleh. Kalau memang teman-teman sebagai pengusaha difungsikan di tempat-tempat usaha, ya boleh disimpan di dalam ruangan kantor. Dan tadi pagi saya sempat bertemu dengan Pak Bupati ya teman-teman. Tadi pagi saya kan jogging olahraga ya pagi tadi, dan saya bertemu dengan Pak Bupati menyampaikan, Kang Arianto Peduk gondrong sekali katanya. Karena cukup lama saya nggak bertemu dengan Pak Bupati, kebetulan beliau tadi menyempatkan olahraga ya. Saya mau pakai usaha Kang, boleh Kang Firman? Ya kalau misalkan mau menempatkan di tempat usaha boleh. Kang Sanum, terima kasih. Nanti tak baca kalau sudah ada alamatnya ya. Nanti langsung hari ini langsung tak kirim. Jadi saya nggak punya admin. Jadi Wawa yang ada di profil itu langsung dengan saya teman-teman ya. Komunikasi langsung dengan saya seperti ini. Nih. Ya, bentar. Nih. Tuh. Ya. Itu komunikasinya langsung dengan saya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Saya nggak punya admin ya, saya belajar untuk kita bersama ya. Boleh Kang Mas, selendang mukti kayaknya masih ada ya, jenis selendang mukti kalau nggak salah saya masih ada. Bentar, selendang mukti plus cabang malah nih Kang Mas nih. Kalau misalkan mau panjenengan ini selendang mukti plus cabang nih. Kang siapa namanya tadi? Kang Racok ya nih Kang. Ini selendang mukti ya, tuh. Selendang mukti plus cabang buah ya, ini plus cabang buah. Ini paling nanti tinggal dipotong lagi Kang di sini ya, nanti bisa buat bandul kalung. Kalau misalkan ini terlalu panjang, potong lagi segini, ini potong lagi segini. Kalau misalkan terlalu panjang ya, tinggal dirapikan saja. Ini selendang mukti nih, selendang mukti plus cabang buah ya. Terus kalau ini juga ada selendang mukti plus cabang 3 nih. Ya, nih. Kalau misalkan ada ketertarikan ya, mahar nggak terlalu mahal kok. Yang penting cukup Kang Mas ya. Saya bilang banyak itu artinya biar ada kenyamanan saja ya. Ya tidak harus berlebihan, tidak. Yang penting ada kesepakatan bersama, dan hasil yang saya dapatkan ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Artinya gitulah, kesinambungan bersama ya. Jerone ini sini nggo one apa Pak? Ini bambu teman-teman. Jadi ini bambu ya. Bambu yang memang saya kumpulin satu persatu. Karena kalau yang kecil kalau ditaruh di sini terkadang takutnya ada yang ada buat mainan anak-anak kayak gitu ya. Maka saya kumpulin di sini. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mau lagi ada nih selendang mukti kayak gitu Kang Mas nih. Ini jenisnya kayak gitu. Kalau jenengan beli banyak kayak gitu ya, ini akan tak kasih lebih, harganya lebih murah ya. Yang penting jangan pakai buat janda pirang ya. Kalau janda pirang kasihnya emas, kalau janda pirang dikasih seperti ini nanti kalah kaku. Buat apa Kang? Ya buat berdampingan kita berdua gitu katanya. Wah mesra bener. Buat apa Kang? Ya karena dampit ini kan sumber 2 pokok rasa yang selalu berdampingan. Ini dampit ya, 2 pokok rasa yang selalu berdampingan. Nah kalau dikasih janda pirang buat saling memadu kasih. Bambu cabang ini simbol keharmonisan ya, cabang-cabang seperti ini simbolik keharmonisan teman-teman, simbolik keharmonisan ya. Untuk usaha bagus, diterapkan di tempat-tempat usaha bagus. Kalau mau yang cabang-cabang yang besar juga ada nih ya, cabang pati lele kayak gini nih. Nih, pati lele plus cabang kayak gitu nih. Ini bisa nih. Ini kan pati lele tuh. Pati lele ya tuh, pati lele, ini pati lele ya. Ini pati lele plus cabang 2 tuh. Ya, kalau misalkan mau di tempat-tempat usaha yang punya bebek goreng, terus yang punya lamongan, ataupun yang jual kopi, rokok atau sembako, penerapan energi alam secara natural itu lebih nyaman teman-teman ya. Artinya lebih nyaman karena ini prosesnya secara natural alam. Jadi teman-teman tinggal mengelolanya, tinggal memanfaatnya. Kalau yang suka untuk kayu bakar ya buat kayu bakar boleh.
Jangan marah kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi manfaatnya itu lebih banyak biasanya faktor-faktor di lingkup tempat usaha. Faktornya ya biasanya di faktor usaha ya. Sepil jerone bambu Mas. Kalau yang dalamnya bambu yang ini nih. Ini kalau memang mau bambu-bambu cabang ya, saya ada beberapa bambu cabang yang saya dapatkan secara proses natural alam ya. Ya, jam segini pasti bakul cilok lewat teman-teman. Jadi saya paham betul kalau saya live pasti ada suara cilok masuk. Kalak aku. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Bambu cabang-cabang itu paling di angka sekitar 330, 370, ada yang kalau misalkan mau yang besar ya harganya ya sebetulnya besar kecil itu sebetulnya manfaat hampir sama teman-teman. Cuma di sini nih ada nilai seni ya, nilai seni yang perbedaannya seperti itu ya. Buat pajangan Kang, weh keren. Bagus Kang. Kalau buat pajangan juga bagus. Itu misalkan teman-teman punya rumah ya, ruangan kantor atau rumah yang besar itu dibuat Kang Mas. Dibuat dikasih kedudukan, terus kasihkan apa namanya kaca gitu ya, kasih lampu. Weh itu punya daya tarik, punya karismatik tersendiri. Manfaatnya itu untuk keharmonisan. Nah, manfaatnya ya. Simbol keharmonisan itu ya. Jadi untuk tolak balak juga bisa ya. Icon lemnya aman kah? Kalak aku. Udah dibilangin kalau yang bilang lem-leman itu bau kencur. Kalak aku Kang Ikun. Kang Ikun kalau bilang lemnya aman itu bau kencur Kang Ikun. Kang Ikun itu bau kencur. Tahu nggak bau kencur? Nggak paham. Jadi bilangnya lem-leman. Kalak aku. Pamengkang jagat kecil saya nggak ada Kang Mas ya. Yang kecil saya nggak punya ya. Kebetulan saya kemarin punya satu sudah diambil oleh saudara kita, oleh salah satu saudara kita yang ada di Purbalingga ya. Kang tadi kayaknya dikasih dudukan atau akrilik buat pajangan. Iya. Itu seperti itu, lebih bagus. Dulu saya teman-teman, dulu namanya bambu unik saya dulu itu sangat luar biasa ya. Wih, Putri Andini datang juga. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Kalak aku. Saya semutan. Tahu nggak kesemutan teman-teman? Ada kodam yang masuk ini. Kodam ngembang gendot. Igus keluar masuk. Sing petuk yang bunyi ada mustikanya kan. Itu udah termahar semua Kang Mas. Ya. Putri Andini, terima kasih ya Putri Andini ya. Bentar dulu. Gak tahu loh teman-teman, kemarin ada salah satu bambu yang ini nih, tapi kecil nih, ada mustikanya. Nih. Nih, ada mustikanya kecil, tapi ini bambu petuk pegat ya. Satu mata ranting ada di alis, ada di atas, satu lagi ada di bawah alis mata rantingnya. Ini jenis bambu petuk petuk pegat. Petuk pakai kelangka, ini petuknya pakai kelangka. Ini bambu petuk pakai kelangka. Karena mata rantingnya satu ada di bawah alis ya, mata rantingnya satu di atas alis. Jadi petuk pakai kelangka ya. Kang, aku kemarin dapat pati lele. Terus diikutin ros 3 sama ros 4 mujur.
Tapi ya itu bagus Kang Mas ya. Itu bagus banget, itu bagus. Harga berapa Kang? Harganya yang banyak, kata Putri Andini. Ini jenis bambu petok juga nih. Kalau ini nggak ada teman-teman. Yang ada cuma kemarin yang bunyi kenceng banget sudah diambil. Ini nggak ada nih. Ini bambu petok. Ini bambu petok. Terus ini juga bambu petok nih. Nih. Tapi ini nggak ada ya. Cuma yang ada cuma satu doang. Tapi kecil, suaranya terlalu kecil ya. Jadi terkadang hilang, terkadang ada. Ya. Oke. Tuh, saya tunjukin semua loh teman-teman. Kalau pemengkang jagat saya ada, cuma pemengkang jagatnya seperti ini. Ya, pemengkang jagatnya seperti ini loh. Ya. Yang hijau kecil tadi sepil Kang, yang hijau. Yang hijau yang mana ya? Yang hijau. Mana sih yang hijau tadi? Bentar. Yang hijau tadi di sini kok. Ini ya? Ini. Yang ini bukan. Yang hijau mana sih? Yang ini. Ini bambu petok dua ruas. Ini bambu petok, ini bambu petok ya, ini petok, ini juga petok. Tuh, ada dua bambu petok, dua ruas, tuh, dua sap ya. Yang ini bambu petok nih, ini bambu petok satu, ini dua ruas teman-teman, tuh, nah, tuh. Jadi ini bambu petok dua ruas, tuh. Ini nggak ada mustikanya, tapi ini cukup menarik teman-teman, karena ini ada dua sap ya, kanan kiri petuk. Nih. Kalau ada ketertarikan di SS Kang Mas ya, ini dua ruas tuh bambu petuknya tuh ya, nih, paham ya, tuh. Ini Kang Mas tuh bambu petuknya tuh. Ya, ini di sini satunya di sini. Jadi ini dua ruas. Ya, jadi kalau yang kecil Kelin, saya nemu nggak berani nggak apa-apa Kang. Kalau misalkan belum berani bawa Pak Kiai. Kalau nggak berani bawa Pak Kiai. Kalau misalkan bambu itu galak, bawa TNI. Kalau galak lagi bawa Pak Polisi. Canda ya Kang, canda Kang Kelil. Kalau misalkan memang nggak berani ya gimana caranya kalau nggak berani ya saya bingung kalau nanggapin kenapa nggak berani, apakah bambu itu bisa bergerak. Khawatir Kang nggak tahu doanya. Kang Kalin nggak apa-apa Kang, doanya apa yang Kang Mas bisa ya. Kalau misalkan doanya Bismillahirrohmanirrohim ya boleh kayak gitu ya. Pakai doa itu saja, niatkan saja segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini sangat bermanfaat bagi manusia, maka kelola, ambil sesuatu keunikan itu ya agar bisa dimanfaatkan ya, gitu, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan di situ ada kala kakunya, ya kalau itu, nah saya lagi nyari bambu yang ketika saya bawa gergaji, di gergaji itu nggak mempan, nah itu baru saya bingung, ya harus gimana cara ngambilnya. Tapi kalau masih di gergaji mempan, nah itu baru, ya berarti bisa diambil, ya.
Kerisnya sepil Kang. Wah itu keris punya warisan. Oh ya udah, ambil saja, itu berarti jodoh Kang Mas. Jodoh untuk Kang Mas Kelin ya, ambil saja. Ambil. Enggak apa-apa, ambil aja Kang Mas Kelin ya. Bentar teman-teman, dari tadi saya belum merokok nih. Saya tak izin merokok dulu ya. Bambunya saya jadi berantakan kalau live karena minta sepil jadi banyaknya Mas. Silakan ya teman-teman kalau memang ada ketertarikan dari jenis hasil pembolangan saya. Kita akan ini ya. Oh J Kang Kelin, J salam hormat, salam tali silaturahmi. Yang belum follow teman-teman. Jadi nanti insya Allah edukasi yang saya sampaikan ini bukan hanya di sebatas pembolangan di wilayah ini ya. Ketika saya bolang juga saya sering melakukan live kok. Jadi nanti hasil apapun nanti kita sampaikan. Terus pagi ini kita mau lubangin ini ya. Kita coba karena ini kan ada bulu perindu nih. 2 lubang, ada 2 sak gitu ya. Ini kita mau lubangin lagi sini ya. Siapa tahu ini di sini masih ada bulu perindunya atau enggak ya. Nanti ya, karena ini mau saya buat. Kalau di sini ada bulu perindunya, kalau enggak ada mau saya buat pendek teman-teman. Jadi mau saya buat pendek seperti ini. Kita lubangin lagi ya. Kita coba nyari bulu perindu lagi. Terus bagi teman-teman kalau mau nyari bulu perindu, ciri-cirinya udah paham ya. Ada ruas yang menumpuk. Nah kalau teman-teman mau yang masih utuh di dalam, gini masih ada nih teman-teman, masih ada 2 nih, ya. Ini untuk kalangan para pejabat nih, pejabat atau di tempat usaha, ini bagus. Nih. Ini yang belum saya lubangin, ya. Ini masih utuh bambu bulu perindunya di dalam. Terus ini lagi juga masih ada nih. Ini jenis bambu sabdo ya. Seperti sepil bambu dampit. Oh, bambu dampit Kang Mas boleh. Bentar ya, kalau mau bambu dampit. Bambu dampit saya ada beberapa keunikan yang lain Kang Mas. Kalau yang ini yang kecil-kecil nih. Ini yang kecil, ya kecil tapi cabai rawit banget ini. Ini bambu dampit cabang 2. Cara nyari bambu unik ini gimana Om? Cara nyari bambu unik 1 ya. Nyarinya jangan di pasar. Nyarinya jangan di Alfamart, jangan di Indomaret, jangan di mall. Ya, nyarinya di rumpun bambu. Kalak aku. Karena kalau kalian nyarinya di mall nggak dapet ya. Nyari bambu unik kalau nyarinya di mall nggak dapet. Tapi kalau mau nyari cepet dapet, di sini teman-teman, di Arianto Petuk. Jadi nyarinya di rumpun bambu gitu ya. Nyarinya di rumpun bambu, jangan nyari di mall. Kalau pengen cepet dapat nyarinya di sini nih. Mau bambu unik yang teman-teman inginkan seperti apa? Ya. Canda ya, Kang Mas ya, canda. Jadi kalau mau nyari bambu unik ya di salah satu rumpun-rumpun bambu ya. Rumpun-rumpun bambu, cari keunikan-keunikan. Kalau memang ada ketertarikan, intinya ada ketertarikan dulu teman-teman. Kalau belum tahu pakemnya, ambil aja, potong aja ya. Nggak dapat ya. Nah kalau nggak dapat, ambil bambu unik di tempat saya atau mahar bambu unik di tempat saya untuk pancingan di wilayah Panjenengan. Kalau lama nggak dapat contoh, ambil bambu yang kecil-kecil atau yang gede kayak gini ya. Ambil. Khasiatnya bambu dampit itu untuk apa? Kalau penempatan itu boleh di tempat usaha bagus. Tempat usaha untuk dagang, untuk pengasihan juga bagus. Bambu dampit ini simbol keharmonisan. Ada 2 pokok rasa yang selalu berdampingan. Ya, 2 pokok rasa yang selalu berdampingan. Ini. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ini jenisnya nih. Ini bambu dampit ya. Ini juga ada lagi nih Kang Mas. Nih. Ini bambu sambung rogo plus cabang. Nih cabang tuh ya. Ini yang kecil-kecil, yang sedang-sedang. Terus ada lagi juga, masih ada lagi nih. Ini juga pati lele plus cabang. Ini pati lele ya. Pati lele. Ini pati lele.
pati lele ini plus cabang. Tuh. Nah, kalau mau yang besar lagi ada. Ya, kalau mau yang besar lagi ada tuh. Bambu cabang ya. Saya tak minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jenis-jenis bambu unik yang jenis dampit, pati lele dan lain-lain itu paling di angka kisaran 400 sampai 500 sampai 700 ya, tergantung dari keunikannya terus pakemnya ya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini Kang Mas di angka paling kalau di saya ya 330, 430 seperti itulah. Ya. Yang penting cukup bagi saya ya, cukup bagi saya. Jadi nggak terlalu mahal banget ya enggak gitu ya. Kalau yang mau jenis yang lebih kecil-kecil ada nih. Kalau ini ruas buntet. Ya, ini buntet. Ya. Ini buntet jenisnya. Ini cabang. Ya, cabang plus sabdo. Jadi kalau cabang plus sabdo ini sering ditemukan di sini alisnya seperti berbalik searah ya. Ya biasa teman-teman, memang seperti itu. Alisnya seperti berbalik satu arah. Itu seperti itu memang. Ini jenis bambunya bambu Japanese, bambu yang sering di jalan tol, di pagar-pagar. Ini jenisnya ya. Ini Kang Mas. Kalau pengen yang besar lagi ada. Ini juga kemarin sudah ada yang mau beli tapi gagal, kalah kaku banget. PHP. Saya ambil ya, saya buka. Bentar. Ini yang kemarin di bambu dampit PHP lagi, kalah kaku bener ah. Ini kemarin teman-teman sebetulnya sudah deal ya. Ini tongkat bambu cabang ya, plus ranting sejajar. Ini istimewa. Kalah kaku, nggak transfer, malah mau main-main, nggak jadi transfer teman-teman ya. Kemarin juga ada nih salah satu nih, nggak tahu siapa nih, tapi nggak saya sebut ya. Kemarin bambu sudah saya kirim ya, nggak transfer, kalah kaku banget, kasihan banget. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Jadi yang penting saya udah paham betul ya. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman, kalau namanya tali asi ya pasti saya kasih tali asi. Jadi kalau memang sudah terjadi proses pemaharan ya jadi mohon ya saling kebersamaannya gitu ya. Nih. Jadi jangan bambunya sudah dikirim terus nggak jadi transfer. Tapi kalau mau jadi tali asi ya nggak apa-apa. Tali asi itu maksudnya sesuatu yang memang saya berikan kayak gitu ya, kayak macam tadi kayak gitu ya. Nah ini kemarin gagal nih teman-teman nih. Ini harus saya buka lagi ya, bentar. Nah ini nih, jadi ini bambu ini ya, tuh. Ini cabang, ini tongkat. Kemarin sudah mau diambil sama orang, sudah katanya sudah ya oke deal kayak gitu ya. Kalah aku nggak jadi nih tongkat. Oi saudaraku Kusmoyo Sakti Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas terima kasih, sukses selalu untuk Kang Masku Kusmoyo Jati, barokallah. Terima kasih Kang Kusmoyo ya, salam hormat ya, sukses selalu lah dengan usaha-usaha Kang Mas ya. Saya luar biasa panjenengan pokoknya udah ya lulus.
Saudaraku ya, luar biasa nih saudaraku Kang Kusmoyo ya. Terima kasih, selalu berbuat baik ya. Luar biasa beliau memang ya. Berapa Kang? Wah, pesulap merah kah ini kah? Bener kah? Akun pesulap merah lah, kalau aku bener lah. Namanya pesulap merah. Pesulap merah. Pesulap merah. Oh, akunnya bukan, nama cuma namanya doang pesulap merah. Saya kira pesulap merah beneran. Ini jenis bambu dampit Sabang. Ya. Di sini pakemnya bambu jenis Sabang. Ini sabdo palon jenisnya. Seperti ini. Ini tongkat, saya buat tongkat memang sengaja seperti ini ya. Jadi kalau yang suka siaroh atau suka apa langsung pakai tongkat ya. Ya, ada pesulap merah. Enggak lah, pesulap merah kalah kaku itu, pesulap merah palsu itu. Pesulap merah. Kalau ada pesulap merah kita pembuktian aja. Di sini yuk kita pembuktian bambu ini yuk. Bambu bulu perindu. Ini ya. Kita pembuktian bulu perindu. Di sini. Kalau yang ini kemarin sudah 530 kemarin ya. Yang ini tongkatnya 530 ini ya. Pesulap merah putih gue mbak. Pesulap merah putih kalau aku ada. Emang pesulap merah putih ada gak? Pesulap merah putih adanya pesulap merah dan pesulap hitam. Nah saya pesulap putih nih. Kebetulan saya pakai baju putih ya kan. Jadi saya pesulap putih teman-teman. Aduh kalau kaku lagi. Tapi ini bukan pesulap putih, pembolang putih teman-teman ya, pembolang putih. Saya asli loh Kang, tapi bohong. Kalau kaku saya asli Kang, tapi bohong. Ada. Namanya, nih kalau bikin akun itu jangan membawa nama kebesaran seseorang Kang Mas. Ya. Jangan membawa nama suatu kebesaran orang. Tapi kalau memang ini akun kecil ya bisa jadi ya. Karena membawa nama besar seseorang yang memang sudah punya nama itu harus hati-hati. Artinya ya takutnya nanti menjadi bahan sindiran dengan membawa nama akun itu sendiri ya. Takutnya dikirain salah penggunaan nama gitu ya. Jadi gitu. Kalau bisa ya nama misalkan Arjo Blengur ya Arjo Blengur gitu ya. Adi pala nyimak bah. Wis, dulu renyong ge. Selamat Giono. Kepriwe Kang? Adi pala lancar? Adi pala. Itu fungsinya buat apa Mbak? Ini untuk kerezekian. Ya. Untuk keharmonisan. Harga kemarin ini sudah deal ya. 530 tapi nggak tahu orangnya kemana nih, PHP nih ngerjain saya nih. Katanya nyari tongkat bambu cabang ya. Tuyul ada gak mbak? Kalah kaku lagi. Kalah kaku. Tuyul ada Kang, tapi cuma satu. Tuyulnya sering ikut Kang Mas ya. Tuyul saya punya satu tapi sering ikut ya. Terkadang bisa menjadi tegangan tinggi, tegangan rendah. Kalah kaku ada aja ini Kang Mas. Tuyul saya kan ada mbah minum susu es krim. Kalah kaku lagi. Jangan cerita tuyul Itu ada keris juga Kang Mah. Itu keris punya nenek Mbah Sadiem. Itu keris saya ini ya. Keris itu adalah salah satu keris yang peninggalan oleh seorang nenek. Saya itu suruh merawat ya. Saya nggak tahu nenek itu tahu-tahu ngasih keris itu ke saya. Namanya Nenek Sadiem. Beliau ya saya suruh merawatnya. Umur beliau itu sekitar di angka 100 tahun lebih ya umurnya beliau. Cuma karena dia udah sepuh akhirnya kerisnya saya juga nggak kenal beliau, nggak tahu siapa beliau. Tapi tahu-tahu beliau suruh merawat keris itu ya saya rawat. Jadi nggak saya maharkan. Pring petuk ada mbak? Ada pring petuk. Ini bambu petuk saya nih. Nih satu. Nih. Terus ini. Nih.
seperti itu. Terus ada lagi juga ini nih ya. Nah, ada lagi juga ini. Oke ya. Oke teman-teman, banyak terima kasih karena ini waktu sebentar lagi adzan sholat duhur ya teman-teman. Jadi banyak terima kasih untuk teman-teman sahabat-sahabat Arianto Pedok. Sekali lagi, bila mana ada satu kekurangan dalam saya menyampaikan atau canda tawa saya ya, ada sesuatu kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Sekali lagi, nanti insya Allah kalau memang hari ini ada proses pembolangan, nanti akan saya sampaikan dalam proses pembolangan saya ya teman-teman. Bila mana ada kekurangan-kekurangan dari saya secara pribadi, saya mohon maaf lahir dan batin ya Kang Mas. Nomor wawak di profil ini Kang Mas, di profil saya ada nomor wawaknya ya, di profil ini nih ya, di profil saya. Nanti selepas ini juga nanti saya langsung yang sudah wawak masuk, nanti kita komunikasi ya. Siapa tahu nanti ada keunikan bambu unik di wilayah saya, mau dimanfaatkannya ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah, barokallah, barokallah. Terima kasih Kang Kusmoyo. Jak lalen kok balik Cilacap kabar-kabar. Gas maning kita. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.